Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman ya. Jumpa lagi di channel MZD Indonesia. Malam ini kita bakal sedikit bercerita, namun tidak terlalu berat ya. Kita santai saja. Lebih tepatnya saya malam ini mau berbagi pengalaman tentang mendaki di gunung, yaitu Gunung Bukit Kaba atau Gunung Kaba kalau misalkan kita menyebutnya di daerah Bengkulu. Jadi untuk yang belum tahu, sedikit saya jelaskan bahwa Gunung Kaba atau Bukit Kaba adalah gunung api aktif yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ketinggiannya itu kalau tidak salah adalah 1937 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Bukit Kaba ini selain dia menyajikan landscape-nya yang indah, namun konon katanya memiliki mitos yang cukup menarik untuk dibahas ya, untuk diceritakan, untuk diperbincangkan, yaitu mitos orang atau pemuda dulunya ya yang bernama Malim Bagus. Sedikit saya ceritakan bahwa Malim Bagus ini adalah pemuda asli Dusun Curup ya di daerah Rejang Lebong. Nah, Malim Bagus ini dulunya adalah pemuda yang bisa dikatakan orangnya pemalas ya, tidak mau bekerja keras dan introvert lah kalau misalkan kita bicara pakai bahasa sekarang ya, sedikit introvert. Nah, asal muasalnya terkenal cerita Malim Bagus ini adalah pada saat itu, pada zaman dulu ya, kita berbicara tentang cerita rakyat atau urban legend. Jadi Malim Bagus ini pernah di suatu saat menghadiri sebuah hajatan di daerah Dusun Curup. Nah, beliau ini atau Malim Bagus ini diperintahkan oleh ayahnya untuk membantu warga atau orang yang sedang menyelenggarakan hajat tersebut. Namun setelah sampai di lokasi, Malim Bagus malah melirik wanita-wanita desa yang ada di tempat itu. Nah, karena kecerobohannya itu melihat wanita-wanita di sana, dia tidak sengaja menumpahkan makanan yang dia bawa. Nah, saat itu ayahanda Malim Bagus ini marah kepada Malim Bagus karena dia sangat ceroboh. Akhirnya Malim Bagus ini dimarahi oleh orang tuanya. Lalu Malim Bagus melarikan diri atau menyendiri di Bukit Kaba yang berada di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, setelah sesampainya di Bukit Kaba atau Gunung Kaba, Malim Bagus ini memiliki kebiasaan yaitu memainkan suling. Jadi dia mainkan suling di sana dan pada akhirnya terdapat bidadari yang tertarik dengan alunan musik yang dimainkan oleh Malim Bagus. Akhirnya singkat cerita Malim Bagus pun bisa dikatakan diculik atau diambil oleh bidadari tersebut dan dijadikan kekasih atau pasangan dari bidadari tersebut. Nah, pada saat itu warga desa cemas nih karena Malim Bagus dinyatakan hilang di Bukit Kaba. Akhirnya seluruh warga turun untuk mencari Malim Bagus. Akhirnya kalau tidak salah saya Malim Bagus dilepas oleh bidadari tersebut. Namun bidadari tersebut memiliki persyaratan bahwa Malim Bagus akan dilepaskan asal warga Dusun Curup tersebut ketika membuat hajat atau membuat acara tidak boleh memasak
masakan rebung atau dalam bahasa Rejang bisa disebut lemah dan daun pakis. Jadi ada dua masakan tuh, tidak boleh memasak lemah dan tidak boleh memasak pakis. Itu adalah syarat yang disepakati antara bidadari dan warga desa. Akhirnya Malin Bagus pun dilepaskan dan kembali ke rumah. Namun setelah beberapa saat, beberapa lama, warga desa melanggar syarat yang telah ditentukan oleh bidadari tersebut. Bahwasanya bidadari tersebut awalnya kan bilang tidak boleh memasak lemah dan pakis saat membuat hajat. Jadi pada saat itu warga desa membuat hajat malah memasak kedua masakan tersebut. Akhirnya warga desa melanggar kesepakatan, dan endingnya Malin Bagus pun diculik lagi oleh bidadari dan bersemayam di Bukit Kaba. Itu kalau misalkan cerita atau urban legend yang saya tahu. Saya berdasarkan tulisan kawan saya ya. Jadi cerita ini saya kutip atau saya sadur dari blogger asal Curup, yaitu Bung Ozi. Jadi beliau menuliskan cerita Malin Bagus ini di blog, kalau tidak salah saya, Kompasiana ya. Nanti saya sertakan di deskripsinya untuk kawan-kawan bisa baca sendiri. Nah, menurut saya pribadi sebagai seorang pendaki ya, karena saya mulai mendaki Bukit Kaba itu dari tahun 2000 berapa ya, 2008 ke bawah kalau tidak salah. Dan terakhir saya mendaki Bukit Kaba itu di tahun 2019. Nah, uniknya adalah saya baru tahu cerita Malin Bagus atau cerita rakyat ini baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya saya tidak tahu. Jadi setelah dari 2007, 2008 sampai 2019 yang saya tahu hanyalah mendaki karena basicnya saya memang dari KPA. Malam ini saya akan bercerita pengalaman saya saat mendaki Bukit Kaba. Mungkin teman-teman yang udah lama mendaki juga ya di Bukit Kaba, baik dari KPA maupun solois backpacker gitu, mungkin Bukit Kaba biasa-biasa aja, nggak ada horor-horornya atau nggak ada cerita-cerita mistisnya. Namun bagi saya pribadi, Bukit Kaba adalah tempat dimana kita dan mereka tinggal, bisa dikatakan seperti itu. Di mana aja sih, bukan cuma di Bukit Kaba, di gunung-gunung lain pun juga begitu. Nah, malam ini saya bakal bercerita pendakian saya di tahun 2015. Untuk bulannya saya lupa ya, bulan berapa, yang jelas itu tahun 2015. Nah, selama saya mendaki, saya itu selalu berdua sama partner, yaitu Aong. Aong sendiri adalah ketua umum dari Kenus ya, KPA Kenus, Keluarga Nusantara Region Bengkulu. Jadi selama saya mendaki Bukit Kaba itu selalu berdua sama dia. Bahkan kami sempat dibilang seperti saudara lah, karena kemana-mana selalu berdua. Nah, selama saya mendaki Bukit Kaba, saya lebih sering mendaki itu pada malam Jumat dan malam, mendakinya memang malam, sekitar jam 9 malam ke atas gitu, sampai tengah malam lah. Karena kenapa? Bukan untuk sok-sokan ya, bukan untuk menguji nyali, bukan. Tapi bagi saya sendiri mendaki malam itu adalah mengasihkan ya, karena lebih nyaman. Mendaki malam itu lebih nyaman, tidak ramai, tidak bising, dan juga lebih enjoy aja lah gitu kan. Nah,
pada tahun 2015, tepatnya malam Jumat, saya lupa pokoknya bulan berapa, si Aong nelpon nih. Itu saya posisi lagi kerja di hotel, salah satu hotel di Bengkulu. Jadi Aong nelpon jam 2 siang. Jadi si Aong nelpon, Dad, yes, saya bilang kan, malam ini kita ndaki yuk, gitu ya. Boleh, jam berapa, aku bilang gitu kan. Sudah maghrib aja lah, santai, katanya. Oke, siap, tapi nunggu saya pulang kerja dulu, saya bilang gitu kan. Karena waktu itu saya upload dari hotel itu jam 3. Jadi setelah upload dari hotel, saya pulang ke rumah, istirahat, tidur sebentar, bangun lagi itu sekitar jam 5. Akhirnya jam 5 saya mulai packing ya. Mulai dari carrier, sleeping bag segala macam, headlamp, tenda, terus sama matras segala macam lah, pokoknya udah dimasukin ke dalam carrier dan ngisi logistik tentunya. Setelah semua siap, akhirnya saya telepon Aong lagi, Ong, saya udah siap nih, jadi kita berangkat udah maghrib. Si Aong balas, nggak jadi Dad, udah isya aja lah, katanya kan. Oke, siap. Akhirnya sesudah isya, seberes sholat isya, saya jemput Aong nih di daerah Kebun Tebeng. Nah, setelah jemput Aong, kami meluncur langsung ke Curup. Tapi di saat itu hujan deras di daerah Talang Rimbo. Akhirnya saya melipir ke tempat kawan ya, Cibong itu punya rental alat-alat nanjak, alat mendaki. Dia juga ketua dari Curup Konservasi Hiking Camping Club, itu CKHCC kalau nggak salah ya, di tahun 2015 itu. Akhirnya mampir ke tempat Cibong untuk berteduh, ngopi segala macam. Akhirnya udah jalan lagi karena udah berhenti kan, udah beres hujannya, jalan lagi. Nah, karena saya dari pulang kerja terus berangkat, sudah isya belum makan. Akhirnya sesampai di masuk tempat Bukit Kaba ya, jalan gangnya itu, kami melipir di rumah makan Lestari, rumah makan Legend nih sama Bude kan. Itu di jam 9 atau jam 10 lah. Nah, saat itu warungnya tutup. Akhirnya saya ketok nih, Assalamualaikum Bude. Akhirnya Budenya buka dengan menggunakan bahasa Jawa lah. Lah kapan tekone? Kata Bude dengan logat Jawa ya kan. Di atas Bude, kataku. Jadi sesampainya di rumah makan Lestari, Budenya suruh masuk, ya udah masuk gitu ya. Istirahat. Langsung dibikinin makan karena lauknya udah habis di di jam segitu kan. Akhirnya dibikinin makan, saya pun buat kopi sendiri di sana. Akhirnya ngobrol-ngobrol, makan. Dah nggak terasa udah jam 11 atau setengah 12. Jadi setelah selesai makan, pamit sama Bude, langsung menuju ke posko Pok Darwis. Waktu tahun segitu belum sebagus sekarang ya, Pok Darwis, dan yang mengelola pun masih Mas siapa dulu ya, lupa. Kalau sekarang kan lebih ke anak-anak muda yang menjaga, yang patrol di sana. Sedangkan tahun 2015 itu masih mas-mas senior lah bisa dikatakan. Sesampainya di posko, ternyata tidak ada orang. Ya memang gak ada orang karena kami waktu itu mendakinya weekday, malam Jumat kan, di hari Kamis. Siapa sih mau mendaki malam Jumat gitu kan. Karena sampai situ kosong, tidak mungkin saya untuk balik badan lagi. Udah jauh-jauh ke sana kan. Ini bilang sama Ong, gimana Ong? Lanjut Dad, katanya kan. Udah sampai sini nanggung deh. Sudah. Akhirnya kami parkir motor, kunci stang segala macam. Ya karena nggak ada orang di posko, akhirnya kami tidak ada registrasi dan tidak ada mengisi simaksi segala macam. Dan pada saat itu entah kenapa kabut begitu tebalnya di posko ya, belum sampai puncak, di posko udah tebal sekali kabutnya. Akhirnya kami memberanikan diri untuk tetap nanjak. Setelah berdoa, kami diskusi nih. Setelah berdoa, kami diskusi nih. Oh, kita mau lewat mana?
mau lewat hutan atau lewat jalan setapak atas mutar. Si Aong jawab, sekarang kan baru hujan, Dad. Aku takutnya kalau misalkan lewat hutan segala macam nanti kotor. Itu yang pertama, karena kami memang nggak bawa perlengkapan yang banyak ya untuk masalah di sandang, untuk di pakaian. Akhirnya kami lewat atas setelah diskusi yang cukup panjang, lewat atas berdua nih. Lewat sana rumah penduduk udah pada tutup jam segitu, jam setengah 12 udah pada tutup, udah pada sepi. Akhirnya kami mendaki lewat jalan setapak. Sesampainya di gapura atas itu ya, gerbang, entah menurut saya atau menurut diri saya sendiri, di gerbang tersebut seperti ramai orang, ramai sekali. Namun ya memang tidak ada orang di sana kan, udah setengah 12. Tapi perasaan saya di situ ramai orangnya. Akhirnya kami tetap memberanikan diri jalan. Dah, assalamualaikum, kami izin masuk. Setelah masuk, di sebelah kiri itu kan ada semacam shelter pondokan gitu. Perasaan saya di sana juga terdapat banyak orang yang memperhatikan kami, padahal tidak ada orang sama sekali. Namun kami tetap terus jalan dengan keberanian. Jalan, istirahat. Setelah istirahat sebentar, minum, ngerokok, ngobrol-ngobrol kecil lah, headlamp saya tiba-tiba mati. Padahal dari rumah saya telah mengganti baterai full untuk headlamp. Tidak tahunya mati. Setelah diketuk-ketuk, diobrak-abrik lah baterainya, kan tetap tidak hidup. Akhirnya cuma memakai satu headlamp, yaitu headlampnya si Aong. Akhirnya kami jalan lagi atas. Udah berapa lama kami istirahat lagi, minum lagi. Itu suasananya memang bisa dibilang serem ya. Bukan serem sih, apa ya, pokoknya tidak ada orang. Kami jalan berdua, hening. Yang terdengar cuma suara hewan-hewan kecil lah, seperti burung atau apalah itu kan, suara serangga. Akhirnya setelah istirahat lagi untuk yang kedua kali, kami nanjak lagi. Kami jalan lagi perlahan sampai ke atas. Setelah sampai di atas, si Aong teriak, "Lestari!" Karena untuk para pendaki, lestari adalah sapaan menyapa. Tidak ada yang menjawab. Dia teriak lagi, "Lestari!" Tidak ada yang menjawab. Dan kami pun berpikir, ya memang tidak ada orang di gunung ini, cuman kami berdua. Dan pada saat itu kabut semakin menebal. Akhirnya kami jalan, menyusuri tebing ya, sebelah kiri, jalan-jalan dan memutuskan untuk membuka tenda di sana, dekat kubah. Jadi setelah berdirinya tenda, kami memanaskan air, menghidupkan kompor, membentang sleeping bag. Lalu kami ngopi dan berdiskusi tentang perjalanan malam itu. Ternyata bukan cuma saya yang merasa bahwa di gerbang tadi ramai orang. Ternyata si Aong juga merasakannya. Jadi pada malam itu entah kenapa suasananya memang beda. Padahal sebelumnya saya dan Aong mendaki malam tidak begitu merinding, tidak begitu takut untuk masuk ke Bukit Kaba. Tapi malam itu sangat beda, energinya sangat beda, auranya. Jadi singkat cerita, setelah mendirikan tenda, kami tidur. Terus waktu pagi menjelang fajar lah ya, udah terang, buka tenda dan lihat kiri kanan, ternyata memang tidak ada orang. Jadi semalaman kami di gunung itu cuma berdua. Di Bukit Gajah pun tidak ada yang mendirikan tenda. Sebenarnya salah juga ya, salah kami juga, dalam artian
tidak ada orang di pos di Pok Darwis, namun kami tetap memaksakan untuk mendaki. Padahal sangat disayangkan jikalau terdapat sesuatu, entah itu apa, pihak Pok Darwis tidak bisa melacak keberadaan kami, siapa yang ada di atas. Itu kesalahan kami juga. Jadi untuk teman-teman atau kawan-kawan yang mau mendaki Bukit Kaba, diusahakan untuk registrasi dan mengisi simaksi. Jadi setelah siang barulah ada pendaki-pendaki lain yang baru nyampe. Itu di hari Jumat. Ternyata banyak yang mendaki keesokan harinya, hari pagi, karena Jumat, Sabtu, Minggu adalah weekend. Nah, setelah berkemas kami turun kembali. Ditanyalah sama pihak Pok Darwis, loh kalian kapan naiknya? Gitu kan. Malam tadi mas. Maaf, kami tidak registrasi dan mengisi simaksi karena di posko tidak ada orang. Sedangkan kami kalau misalkan harus putar balik ke Bengkulu lagi, capek mas, kan. Akhirnya kami minta maaf ke mereka dan mereka pun memaafkan. Walaupun perlengkapan yang kami bawa udah safety ya, udah ada basically dari KPA, namun yang kami lakukan pada malam itu sangat salah. Karena bagaimanapun juga ketika kita memasuki kawasan pendakian, setidaknya kita harus registrasi, mulai dari nama, alamat, asal, segala macam. Namun kami malam itu tidak melakukannya karena memang di posko tidak ada orang. Nah, itu pendakian yang menurut saya sedikit berkesan ya, sedikit merinding. Itu pendakian saya bersama Aong di malam Jumat. Padahal sebelum-sebelumnya kami sering mendaki malam, tidak setakut itu. Nah, setelah berkelang bulan, saya masuk ke pendakian kedua lagi nih di tahun yang sama. Tapi waktu itu saya berdua sama si Ertoy. Nah, ketika saya mendaki dengan Ertoy, ini yang lebih parah. Karena saya dikasarkan langsung oleh bisa dikatakan penunggu Bukit Kaba ya, atau entahlah, saya tidak bisa bilang itu penunggu atau bukan. Jadi waktu itu di tahun yang sama, di 2015, saya melakukan pendakian dengan Ertoy. Si Aong tidak ikut. Saya mendaki dengan Ertoy malam juga, namun pada saat itu ramai. Di posko ramai. Dan di atas udah ada teman-teman saya yang dari Bicosplay udah nunggu di atas. Jadi waktu itu saya berdua Ertoy berangkat dari Bengkulu jam 8 sampai di Pok Darwis sekitar jam 10 atau jam berapa gitu kan. Pokoknya udah ngisi logistik segala macam, udah di bawah, udah pakai sepatu hiking segala macam juga. Pokoknya udah safety lah, udah lengkap gitu kan. Sampai ke posko, kami registrasi, kami ngisi simaksi dan memulai pendakian. Ketika melewati sungai yang di bawah ya, sebelum memasuki pintu rimba, itu biasa aja. Pendaki-pendaki yang lain belum berangkat, masih di belakang, sedangkan kami duluan. Jadi setelah memasuki pintu rimba masih biasa, tetap biasa, jalan. Nah, setelah melewati tebing cengeng, di sebelah kanan itu kan ada semacam jurang. Dan lagi-lagi headlamp saya habis baterai. Namun masih tetap bisa hidup, cuman agak redup. Akhirnya saya rubah modenya menjadi mode kelap-kelip supaya untuk menghemat gitu kan. Akhirnya setelah saya rubah mode kelap-kelip, kan udah redup ya headlamp saya itu. Jadi nampak depan itu cuman berapa meter kelihatannya. Sedangkan Wahyu di depan saya, Wahyu tidak memakai headlamp, cuman saya yang pakai. Jalan. Setelah melewati tebing cengeng, di sebelah kanan tiba-tiba muncul sesosok, gimana ya menyebutnya ya, kalau bilang sesosok atau bayangan, tapi
Kalau bayangan dipastikan bukan, karena secara kasarnya itu solid, maksudnya bukan bayangan, itu memang ada wujud di sebelah kanan. Cuman, nah ini uniknya nih. Jadi setelah muncul sosok ini, saya langsung sadar. Dalam hati saya berpikir, astaga, apa yang di sebelah kanan saya ini? Karena pada saat itu saya tidak berani melihat langsung ke kanan. Jadi saya tetap jalan ke depan. Namun kan secara penglihatan, kalau misalkan kita melihat ke depan, ekor mata kita sebelah kanan ini masih terlihat, masih nampak nih, masih kelihatan. Jadi walaupun kita melihat ke depan, sesuatu yang di sebelah kanan ini masih terlihat oleh ekor mata. Nah, pada saat itu saya udah berpikir dalam hati, astaga, apa ini yang ada di sebelah kanan. Namun tetap positif thinking, jalan. Ketika kami jalan, sosok itu tetap jalan, tetap mengikuti. Di saat kami ingin berhenti sebentar, dia berhenti juga. Akhirnya jalan dengan rasa yang was-was ya, dengan rasa yang takut, jalan sampai ke lubang tikus. Nah, sesampainya di lubang tikus, sosok itu telah hilang. Lubang tikus otomatis sudah mau sampai puncak toh. Udah mau sampai puncak. Akhirnya saya berkata dalam hati, alhamdulillah sosok itu telah hilang. Dah sampai di atas istirahat, itu saya belum berbicara kepada Ertoy. Ya, saya belum mengatakan apapun kepada Ertoy. Masih sempat membersihkan sepatu, karena sepatu hiking saya udah kena ini ya, tanah segala macam, kami bersihkan. Itu belum ada ngobrol apapun, masih diam. Nah, setelah udah istirahat cukup lama, kami ingin mendirikan tenda. Saya pun membuka omongan kepada Ertoy. Toy, kamu tadi lihat nggak? Saya bilang kepada Ertoy seperti itu. Si Ertoy pun jawab, iya, saya lihat, Dad. Jadi saya langsung berpikir, astaga, kalau misalkan yang tadi itu adalah halusinasi saya, otomatis si Ertoy tidak lihat. Si Ertoy tidak bisa merasakannya. Namun si Ertoy, dia ternyata juga bisa melihatnya dan tidak berbicara sedikit pun saat melihatnya, sama seperti saya. Kami sama-sama lihat namun tidak berani untuk bercakap bahwa saya melihat sesuatu, tidak. Sesampainya di atas, si Ertoy bilang, iya saya lihat, Dad. Lalu saya bilang lagi nih, Toy, kenapa kamu gak bilang tadi? Si Ertoy jawab, loh kamu juga gak bilang, Dad. Saya berpikir awalnya cuma saya yang lihat, katanya. Saya tidak tahu kalau kamu lihat juga. Nah, disitulah akhirnya kami sama-sama sadar bahwa yang kami lihat itu tadi bukan halusinasi, namun memang benar adanya. Saya melihat, Ertoy melihat. Kalau misalkan halusinasi, otomatis cuma saya sendiri kan, si Ertoy enggak. Atau si Ertoy sendiri, saya enggak. Namun pada saat itu kami berdua sama-sama melihat dan merasakannya. Nah, mulai dari situlah saya percaya atau saya beranggapan bahwa Bukit Kaba memang memiliki penjaga atau penunggu kawasan tersebut. Karena selain landscape-nya yang indah, namun Bukit Kaba juga memiliki cerita-cerita mistis tersendiri. Namun pesan saya kepada kawan-kawan pendakian ya, memang hal-hal seperti itu udah apa ya, udah memang tempatnya lah mereka itu tinggal di situ. Jadi kita sebagai manusia memang harus saling menjaga, mulai dari menjaga etika, mulai menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri sama kebersihan tempat tersebut. Karena mengapa? Yang tinggal di situ, yang datang ke situ bukan cuma kita sendiri, mereka pun
juga ada di sana. Karena mohon maaf, kalau saya melihatnya, kawan-kawan pendaki yang lain ya, saya tidak menyebutkan siapa, namun kita sama-sama untuk sadar diri, itu pun juga untuk saya sendiri. Kita sama-sama sadar diri bahwa ketika di gunung, kita tidak boleh berbicara kotor. Apapun bahasanya, apapun konteksnya, kita tidak boleh berbicara kotor. Karena kita tidak bakal tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebisa mungkin kita menjaga adab untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap pasangan. Jika pendaki tersebut membawa pasangan, itu. Lalu yang ketiga, diusahakan kepada kawan-kawan pendaki, jika mendaki Bukit Kaba, tidak usah membawa minuman alkohol. Karena saya sempat menemukan botol-botol minuman alkohol di atas. Dan lebih parahnya lagi, botol tersebut tidak dibawa turun ke bawah. Jadi setelah mereka minum di atas, langsung ditinggalkan di sana bersama sampah-sampah yang lain. Itu sangat disayangkan. Dan yang keempat, kita harus menjaga kebersihan. Apapun yang kita bawa dari bawah ke atas, di saat kita mau ke bawah lagi untuk turun, sebisa mungkin sampah-sampah itu tadi kita bawa lagi. Karena gunung bukan tempat sampah. Itu. Pihak Bukit Kaba, setahu saya pihak Bukit Kaba selalu mengadakan agenda rutin bersama KPA-KPA lain untuk membersihkan jalur maupun membersihkan kawasan puncak pendakian. Mereka selalu membersihkan sampah, membawa sampah turun. Namun selama itu juga saya lihat pendaki-pendaki lain juga terus melakukan kesalahan untuk membuang sampah sembarangan di atas Bukit Kaba. Itu sangat-sangat disayangkan menurut saya pribadi. Jadi pesan-pesan untuk kawan-kawan pendaki ya, dengan saya berbagi pengalaman, berbagi cerita seperti ini, diharapkan dunia pendakian khususnya di Bukit Kaba tetap dapat terjaga. Kita sebagai pendaki juga harus saling menghormati terhadap warga maupun penghuni di sana. Karena sekali lagi, itu bukan cuma tempat kita. Itu bukan cuma tempat kita, tapi tempat mereka juga. Jadi maksud saya kalian pahamlah dengan apa yang saya bicarakan. Nah, setelah kejadian itu, saya baru berpikir, oh ternyata di Bukit Kaba juga ada hal-hal mistis seperti ini. Dan akhirnya saya menemukan tulisan dari Bung Ozi tadi ya, dari blog Kompasiana, yang menceritakan Malim Bagus adalah penunggu kawasan Bukit Kaba. Malim Bagus ini adalah nama ya, nama seseorang. Sedangkan kalau misalkan dalam bahasa Rejang, cerita ini lebih dikenal dengan Muning Raib. Muning itu artinya paman, sedangkan Raib itu adalah hilang. Muning Raib berarti paman yang hilang. Hilangnya karena dibawa oleh bidadari tadi. Dan sampai sekarang pun cerita tersebut menjadi cerita rakyat ya, cerita rakyat, menjadi urban legend masyarakat daerah Rejang Lebong. Dan sampai sekarang pun warga Dusun Curup selalu memiliki kepercayaan bahwa pemuda-pemudi asli Dusun Curup yang belum menikah tidak diperbolehkan untuk mendaki Bukit Kaba, karena dikhawatirkan bakal hilang juga kalau tidak salah.
Tapi tidak tahu kalau sekarang kepercayaan itu masih ada atau tidak. Tapi yang saya baca dari tulisan Bung Ozi, pemuda-pemudi asli Dusun Curup dilarang untuk mendaki Bukit Kaba. Itu tadi alasannya, karena takut hilang. Tapi selama saya mendaki di Bukit Kaba dari tahun 2000, ya 2008 lah, 2008, memang banyak warga yang mendaki Bukit Kaba ke atas ya, ke puncak, untuk membayar nazar. Dalam artian mereka mendaki untuk kebutuhan rohani ya, karena mereka punya nazar untuk melepaskan sesuatu atau menyajikan sesuatu di atas puncak Bukit Kaba. Itu biasanya yang dilepas antara ayam, kalau tidak ayam adalah burung merpati, dan juga beberapa sesajen seperti kopi pahit, buah-buahan, dan segala macam. Biasanya itu ada di puncak Bukit Kaba. Tapi tidak tahu saya itu adalah warga asli Curup, Rejang Lebong, atau warga dari kota tetangga atau yang lainnya, saya tidak tahu. Yang jelas selama saya mendaki Bukit Kaba, tradisi tersebut, kebiasaan tersebut selalu ada. Menurut saya pribadi ya tidak masalah, toh kepercayaan kita sendiri yang menentukannya. Kalau misalkan itu adalah sebuah tradisi, saya tidak bisa berkata apa-apa. Anda, saya. Itu saja sih. Yang terpenting kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati sesama makhluk hidup ya, dan juga selalu menjaga kebersihan. Dan mungkin itu saja cerita mistis saya selama pendakian dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Menurut saya yang paling berkesan ya dua cerita tersebut, pendakian bersama Aong yang malam Jumat sama pendakian bersama Ertoy. Padahal saya mendaki Bukit Kaba itu hampir 70-30 itu dilakukan pada malam hari. Namun yang berkesan adalah dua pendakian tersebut. Mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang mendengar cerita ini merasa biasa saja, atau merasa terlalu berlebihan. Tapi jikalau Anda mengalaminya sendiri, itu pasti memiliki kesan yang sangat menarik lah, karena kita merasakan langsung dan melihat langsung kejadian tersebut. Mungkin kawan-kawan mendaki selama ini jam-jamnya jam pagi atau siang atau sore, sedangkan saya bersama Aong dan teman itu selalu mendaki malam ke pertengahan malam. Itu suasananya memang beda, apalagi misalkan di gunung tersebut atau bukit tersebut tidak ada orang selain kami berdua. Ya mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan saya kepada kawan-kawan harus saling menjaga ya, dalam konteks menjaga kebersihan, menjaga adab selama kita berada di gunung. Oke, saya Dedi Kurniawan. Salam hangat, salam MZ di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.